primary stalk appears ready for the next phase. Confirmed. The robots are Karena initiating dianggap the tak sorting berharga, sequence now. beberapa bahan sering dikira limbah yang tak dapat diolah. Tapi siapa sangka, beberapa produk justru diolah dari bahan tak terduga yang sering dianggap tak berguna. Nah, di video kali ini, Mimin akan ngebahas 10 proses pengolahan berbahan unik yang bikin takjub. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Siapa sangka, air kelapa mampu disulap jadi dompet kulit yang eksotis dan bernilai tinggi. Nama brandnya adalah Malai yang berasal dari India Selatan. Prosesnya dimulai dari air kelapa segar yang dicampur gula dan bakteri alami. Campuran ini kemudian difermentasi selama 12-14 hari. Selama difermentasi, bakteri membentuk lapisan selulosa tebal seperti jeli di permukaan cairan. Lapisan jeli inilah yang dipanen, dicuci, dikasih pelembut alami, terus dikeringkan jadi lembaran mirip kulit. Nah, uniknya, dari satu buah kelapa aja bisa jadi satu dompet ukuran saku. Di mana bahan ini juga anti air dan sepenuhnya vegan, alias nggak ada hewan yang disakiti dalam prosesnya. Siapa yang nyangka jika biji alpukat yang biasa kita buang justru bisa disulap jadi garpu dan sendok yang bermanfaat? Jadi, di Meksiko ada perusahaan yang bernama Biofase yang mampu mengolah limbah biji alpukat jadi benda sehari-hari yang berguna. Prosesnya sendiri dimulai dari biji alpukat yang dikumpulkan dari pabrik minyak alpukat. Selanjutnya, biji-biji ini digiling jadi halus, kemudian dicampur dengan biopolimer berbasis jagung. Nah, campuran inilah yang diekstrusi dan dicetak menjadi sendok, garpu, pisau, hingga sedotan. Gak tanggung-tanggung, satu biji alpukat saja bisa menghasilkan 4-5 sedotan. Di mana perusahaan ini mampu memproduksi sekitar 1,3 ton alat makan dari biji alpukat setiap bulannya. Nah, yang paling unik, alat makan ini bisa terurai sempurna hanya dalam waktu kurang dari setahun. Sangat berbeda dengan sendok plastik yang butuh waktu ratusan tahun agar terurai sempurna. Siapa sangka, gedebok atau batang pisang yang biasanya numpuk di kebun bisa diolah jadi dompet, pembalut, hingga kain yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya perusahaan di Taiwan yang mengolah gedebok pisang jadi kain yang ramah lingkungan, di mana serat pisang dipintal jadi benang, lalu ditenun jadi tekstil yang udah mulai dilirik industri fashion dunia. Selain itu, produk dari gedebok pisang ini bisa terurai alami di tanah. Beda jauh dengan plastik yang butuh ratusan tahun agar hancur dan terurai. Selain diolah jadi kain, sebuah perusahaan asal India juga mengolah gedebok pisang jadi pembalut alami yang ramah lingkungan. Proses pembuatannya dimulai dari pengambilan serat gedebok pisang dengan mesin dekortikator. Selanjutnya, serat pisang dicuci bersih menggunakan hidrogen peroksida yang aman bagi lingkungan. Setelah dicuci, lanjut proses pengeringan serat gedebok pisang di sinar matahari. Uniknya, satu gedebok pisang mampu memproduksi sekitar 3.000 pembalut alami yang ramah lingkungan. Gak cuma itu aja, di Pulau Kos Rai Mikronesia, serat gedebok pisang juga mampu diolah jadi sebuah dompet. Prosesnya pun juga sama, di mana serat diekstrak, dikeringkan, terus dipres jadi lembaran kertas tebal yang tahan air. Kalau kalian pikir kulit durian hanya akan numpuk di tempat sampah, berarti kalian salah besar. Karena para peneliti di negara Singapura yang dipimpin oleh Profesor William berhasil mengubah kulit durian menjadi perban antibakteri. Prosesnya sendiri dimulai dari kulit durian yang dikeringkan beku, kemudian diekstrak selulosanya. Selulosa ini kemudian dicampur dengan gliserol yang berasal dari limbah biodiesel dan sabun. Nah, yang bikin perban ini spesial adalah penambahan senyawa fenoli alami dari ragi roti yang berfungsi sebagai zat antibakteri. Di mana zat ini mampu melawan bakteri Staphylococcus dan bakteri E. coli. Gak tanggung-tanggung, cuma dari 3 kilo kulit durian aja bisa menghasilkan 40 gram selulosa murni, yang bisa dibuat menjadi 1.600 plester antibakteri.
Selain itu, perban ini terbukti efektif menjaga luka hingga 48 jam agar terhindar dari infeksi. Walau sering dianggap tanaman hama, ternyata eceng gondok bisa diolah menjadi sebuah dompet eksotis yang mempunyai nilai ekonomi. Sebuah perusahaan fashion di Filipina mampu mengolah limbah eceng gondok menjadi dompet eksotis yang berharga. Proses itu dimulai dari pemanenan eceng gondok yang bertebaran di kawasan rawa dan sungai. Setelah dipanen, eceng gondok kemudian dibersihkan hingga bersih dan dijemur hingga kering. Ketika telah kering, eceng gondok kemudian dikirim ke pabrik untuk proses penjahitan dan pembuatan dompet. Selain berharga murah dan ramah lingkungan, dompet dari eceng gondok ini cukup disukai banyak orang karena tampilannya yang eksotis. Jika kalian punya kebun nanas, daun nanasnya jangan dibuang dulu. Karena dari daun nanas ini bisa dibuat jaket hingga sepatu yang bernilai ekonomi. Nah, teknologi itu sendiri bernama Pinatex, yang dikembangkan oleh seorang dokter bernama Carmen Hijosa. Proses awalnya pun dimulai dari mengumpulkan daun nanas dari perkebunan, terus dipisahin seratnya pakai mesin dekortikator. Serat itu kemudian dicuci, dikeringkan, terus dicampur dengan bahan dari jagung biar kuat. Dan hasilnya, dari 8 kg limbah daun nanas bisa digunakan untuk membuat 1 meter persegi Pinatex. Dan yang lebih hebatnya lagi, proses itu nggak perlu lahan tambahan, nggak perlu air tambahan, dan nggak pakai pestisida sama sekali. Siapa sangka, jika beras yang biasa kita makan bisa dibuat jadi sedotan ramah lingkungan yang bisa dimakan. Pelopornya sendiri adalah perusahaan asal Korea Selatan yang membangun pabriknya di Vietnam. Prosesnya dimulai dari tepung beras yang dicampur dengan tepung tapioka dan air, kemudian dimasukkan ke dalam mesin yang membentuk adonan jadi tabung panjang berongga. Tabung ini kemudian dipotong sesuai ukuran sedotan, dan kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 80 hingga 120 derajat Celcius. Gak tanggung-tanggung, satu pabrik sedotan organik ini aja bisa memproduksi 700 juta sedotan setiap bulannya, dan mereka menargetkan 2 miliar sedotan per bulan. Selain itu, sedotan dari beras ini cuma butuh waktu 90 hari agar bisa terurai sempurna di tanah. Berbeda dengan sedotan plastik, malah butuh waktu sekitar 400 tahun agar terurai. Uniknya, CEO perusahaan itu sampai memakan sedotan buatannya sendiri di depan calon klien dan membuktikan kalau produknya benar-benar aman. Dan sekarang, sedotan ini telah dipakai di berbagai hotel mewah dan hotel bintang 5 di berbagai dunia. Ganggang atau alga bisa merusak danau dan bikin lingkungan jadi kotor. Tapi siapa sangka, di Amerika ada sebuah perusahaan bernama Bloom Foam yang justru mengubah ganggang yang merusak lingkungan menjadi sol sepatu lari berteknologi tinggi. Prosesnya sendiri dimulai dengan memanen alga dari danau-danau yang kelebihan nutrisi atau dari fasilitas pengolahan air. Alga ini kemudian dikeringkan dan digiling jadi bubuk halus yang kaya akan biomasa. Nah, bubuk alga ini kemudian dicampur dengan busa eva, bahan yang biasa dipakai buat sol sepatu. Dan hasilnya adalah sol yang ringan, empuk, dan punya performa tinggi buat lari. Gak tanggung-tanggung, setiap pasang sepatu dengan teknologi Bloom ini sama dengan membersihkan sekitar 216 liter air dari pencemaran lingkungan, serta menyerap sekitar 30 gram karbon dioksida. Dan sekarang brand-brand seperti Merck dan Adidas sudah pakai teknologi ini di produk sepatu mereka.